Apakah aku percaya pada rahmat Allah untuk memikul salibku demi Yesus? Selamat hari Sabtu yang diberkati, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pada Minggu Prapaskah kelima, sebuah liturgi luar biasa berlangsung di Basilika Santo Petrus. Penayangan relikui yang sangat dihormati, yang dikenal sebagai kain wajah Veronika. Relikui ini sangat berkaitan dengan perhentian ke-6, Jalan Salib, yang menggambarkan momen ketika seorang wanita bernama Veronika menyeka wajah Yesus dengan kain saat dia memikul salib menuju Kalvari. Wanita yang menyeka wajah Yesus ini biasanya disebut sebagai Veronika. Berasal dari bahasa Latin vera icona yang berarti ikon sejati. Dipercaya bahwa wajah Kristus tercetak di kain Veronika selama perjalanannya menuju salib. Bersama dengan relikui salib sejati dan tombak Santo Longinus, kain Veronika memiliki tempat penting di dalam Basilika Santo Petrus. Pada tahun 1207, Paus Innocentius III mengangkat pentingnya kain Veronika dengan menampilkannya di depan umum dan menyusun doa untuk menghormatinya. Acara ini menandai dimulainya prosesi tahunan yang menarik peziarah dari berbagai penjuru. Relikui ini menginspirasi Paus Bonifacius V untuk menetapkan tahun yubileum pertama pada tahun 1300, di mana kain Veronika ditampilkan secara mencolok sebagai salah satu keajaiban kota Roma. Dante Alighieri adalah salah satu peziarah dalam yubileum tahun 1300 dan menulis tentang kain tersebut dalam kanto 31 dari Paradiso-nya. Nasib relikui ini sempat mengalami ketidakpastian, terutama selama masa-masa kekacauan, seperti penjarahan Roma pada tahun 1527. Namun kain tersebut tetap bertahan, dan pada abad ke-17 ditemukan tersembunyi di dalam bangunan Basilika Santo Petrus yang baru. Yesus berkata kepada para rasul-Nya, seorang murid tidak lebih dari gurunya, dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Cukuplah bagi murid jika ia menjadi seperti gurunya, dan bagi hamba seperti tuannya, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi orang-orang seisi rumahnya. Oleh karena itu, jangan takut pada mereka. Tidak ada yang disembunyikan yang tidak akan terungkap, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan padamu dalam kegelapan, katakanlah itu dalam terang. Apa yang kamu dengar dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap. Dan jangan takut pada mereka yang membunuh tubuh, tapi tak bisa membunuh jiwa. Lebih tepatnya, takutlah lebih kepada Dia yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor dengan 1 keping uang? Namun seekor pun darinya tidak akan jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapamu. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut.
Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, akan kuakui juga di depan Bapa-Ku di surga. Tetapi siapapun yang menyangkal aku di depan manusia, akan kusingkiri di depan Bapa-Ku di surga. Injil hari ini berbicara tentang tantangan dan ganjaran menjadi murid Yesus, menekankan kepercayaan kepada Allah di tengah penganiayaan. Yesus memperingatkan para pengikutnya bahwa mereka akan mengalami pertentangan seperti yang ia alami, namun ia mendorong mereka agar tidak takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, melainkan takutlah kepada Allah yang dapat membinasakan jiwa dan tubuh. Yesus meyakinkan bahwa Allah mengetahui pergumulan mereka dan akan mengakui siapapun yang mengakuinya. Yesus menyadari bahwa para muridnya akan menghadapi penganiayaan seperti yang ia alami sendiri. Hal ini menunjukkan realitas tantangan bagi mereka yang mengikuti Kristus. Dia memberitahu murid-muridnya bahwa mereka harus bersedia menerima perlakuan yang sama jika mereka ingin hidup dan mewartakan kerajaan Allah. Seperti Yesus yang harus memikul salibnya, para murid pun harus memikul salib mereka dan tidak menghindarinya. Menderita demi iman berarti ikut ambil bagian dalam karya Kristus. Ia mengajak para murid untuk lebih takut kepada Allah yang memiliki kuasa atas tubuh dan jiwa, daripada takut kepada manusia yang hanya bisa melukai fisik. Takut kepada Allah membawa kepada kedewasaan rohani, kebijaksanaan dan penilaian yang benar. Itu membebaskan kita dari keangkuhan dan ketakutan dalam menghadapi kejahatan dan dosa. Apakah kita percaya kepada rahmat dan belas kasih Allah serta berserah kepada sabdanya? Yesus berjanji akan mengakui mereka di depan Bapa-Nya. Mereka yang mengakuinya di hadapan manusia, dan sebaliknya akan menolak mereka yang menyangkalnya. Yesus mendorong para muridnya untuk tetap kuat dan bertekun dalam iman. Meskipun menghadapi kesulitan, dengan keyakinan bahwa Allah pada akhirnya yang berkuasa dan akan memberikan ganjaran bagi kesetiaan mereka. Dalam Injil Matius bab 10 ayat 24-33 tersimpan pesan harapan dan penghiburan bagi umat Kristiani yang menghadapi tantangan. Injil ini mengingatkan kita bahwa penderitaan kita tidak sia-sia. Allah tahu setiap perjuangan kita. Dan ganjaran sejati kita adalah pengakuan dari Allah dan hidup kekal dalam hadirat-Nya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, menjadi murid-Mu adalah sukacita dan kehormatan bagiku. Berikanlah aku kekuatan dan keberanian untuk menanggung segala kesulitan dan penderitaan yang mungkin kuhadapi dalam pelayanan kepadamu. Semoga aku menjadi saksi sukacita Injil bagi orang lain. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya kepada Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari terkasih. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.